Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Samsung yang terbaru, yaitu ini dia Samsung Galaxy A56 5G. Ya, di sini speknya cukup baru karena chipsetnya adalah Exynos 1580. Yang dimana ini upgrade-annya dari seri sebelumnya yang 1480. Untuk memorinya di sini RAM 8 GB dan internalnya 128 GB. Ya, saya cukup penasaran ya dengan performa dari Exynos 1580. Apakah sekarang performanya lebih powerful dan tidak panas seperti di 1480 sebelumnya? Ya, untuk jawabannya langsung saja kita mulai di gadget review. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita cek dulu untuk pengaturannya. Jadi di sini pakai WiFi internetnya, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Mode game pastinya aktif dan notifikasi saya hilangkan dulu. Untuk baterai sekarang kondisinya masih di 100%. Oke, langsung saja kita mulai ke game yang pertama. Yang pertama kita main game Mobile Legends. Kita lihat dulu untuk pengaturannya. Oh ya, hidupkan untuk stopwatch. Untuk pengaturannya di sini bisa sampai di grafik ultra dengan frame rate-nya di ultra juga. Jadi maksimalnya kita bermain di grafik ultra rata kanan. Ini dia kita bermain game Mobile Legends di grafik ultra rata kanan. Dan ini masih game yang pertama, tapi smartphone-nya sudah terasa cukup panas teman-teman. Terutama di bagian belakang atas sini. Kita lihat untuk performanya sudah oke, jadi FPS-nya bisa di atas 100 FPS stabil. Paling cuma kendala suhu saja sih, yang lumayan. Oke. Oh, jadi untuk touch-nya sudah nyaman, kemudian untuk sound-nya juga nyaman. Cuma aku ini rasa-rasanya brightness-nya kayak agak kurang terang ya, padahal udah dimaksimalin. Jadi terasa agak kayak kurang terang aja. Apa mungkin karena smartphone-nya sudah cukup panas, jadinya brightness-nya agak kurang terang teman-teman. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi baru main Mobile Legends sudah di 44 derajat. Ya tadi lihat ya, maksimal ada di kisaran 44, 43. Ya, jadi rata-ratanya ada di kisaran 43 derajat Celcius. Padahal 44 lagi, oh 46, 45. Wah, emang di bagian belakang panas banget tadi. Makanya Exynos 1580 ternyata masih kurang bisa mengatasi panasnya ya, kayak sebelumnya di 1480. Soalnya baru main game Mobile Legends masa tembus di 46 derajat Celcius. Ya, ini lumayan banget. Kemudian setelah bermain Mobile Legends sekitar 18 menit, kita cek baterainya dari 100%. Sekarang ada di 94%, berkurang 6%. Kemudian ini dia untuk FPS-nya, jadi dapat rata-rata di 111,3 FPS. Ya, masih tinggi ya, di atas 100 FPS teman-teman. Kita lihat untuk detailnya di sini maksimal di 121, kemudian 5% low-nya di 80,3. Dan suhunya maksimal ada di 40,2 derajat Celcius untuk sistemnya. Nah, ini dia untuk grafik FPS-nya. Di akhir-akhir makin turun ya untuk FPS-nya, mungkin karena memang suhunya yang makin panas. Jadi overall dia sudah oke sih untuk rata-rata FPS-nya tinggi di atas 100 FPS. Cuma sayangnya suhunya itu yang terlalu panas. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Ya, langsung saja kita lihat untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya di sini maksimal bisa sampai di frame rate-nya ekstrim teman-teman. Sedangkan kalau untuk grafiknya maksimal bisa sampai di HDR, jadi bisa sampai di HDR Ultra. Cuma di sini saya mau cek untuk FPS-nya supaya paling tinggi, jadi di ekstrim saja. Jadi kita main di grafik smooth ekstrim. Ini dia kita bermain PUBG Mobile. FPS-nya bisa dapat di kisaran 60 FPS, 50 sampai 60.
Gerakannya smooth, kemudian touch-nya juga nyaman. Ya, kalau masalah layar, kemudian masalah touch-nya, brand Samsung nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk gyroscope pastinya sudah hardware, jadi gerakannya cepat dan responsif. Ya, kita lihat untuk FPS-nya masih stabil ya di 60 fps. Sekarang ini kok sepi banget. Nah, sekarang kita coba naik mobil. Apakah FPS-nya nanti bisa turun di saat gerakannya cukup cepat ya. Jadi rendernya harus cepat juga. Kita ke daerah yang lebih kompleks. Nah, ke bukit ini coba. Masih di 60 fps. Ya, masih di 60. Naik mobil ya 59. Oke, 57. Jadi performanya ternyata oke. Stabil untuk FPS-nya. Rendernya nggak telat juga, teman-teman. Untuk masalah suhu ini rasa-rasanya masih lebih adem daripada pas main Mobile Legends. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi bermain PUBG Mobile ada di 41, 42. Ya, suhunya masih lebih nyaman ya daripada pas main Mobile Legends. Mungkin karena FPS-nya yang Mobile Legends bisa tinggi di 120 fps, jadinya lebih berat. Sisi belakang 43. Ya, jadi di sini untuk sisi belakang lebih panas daripada layarnya. Maksimal ada di 43 derajat Celcius. Nah, ini ya. Dekat kamera yang bawah ini. Kemudian setelah bermain PUBG Mobile sekitar 14 menit, baterainya dari 94% jadi berapakah? 91, jadi berkurang sekitar 3%. Untuk FPS-nya bisa dilihat rata-rata dapat di 59,4 fps ya, jadi hasilnya cukup baik dengan grafik FPS-nya yang stabil di kisaran 60 fps. Suhunya juga cukup stabil ya, gak begitu naik teman-teman. Jadi main PUBG Mobile saya rasa masih oke di Samsung Galaxy A56 5G. Kita lanjut ke game yang ketiga yaitu Car X-Street. Kita lihat dulu untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya di sini akan saya atur ya standar bawaannya saja ya, dengan frame rate-nya di no limits. Jadi grafik bawaannya dari Car X-Street di Galaxy A56 5G. Ya, ini dia kita bermain Car X-Street di kondisi yang cukup ramai, ada di 40-an fps, cukup lancar. 44, 42. Oke, 38. Jadi saya rasa buat Car X-Street di grafik defaultnya ini sudah aman teman-teman. 33, oh masih drop. Nanti kita lihat saat di kondisi yang lebih ramai, dia dapat di berapa fps. Masih cukup lancar di 40-an fps, 30 sampai 40-an fps teman-teman. Ya, cuma ini suhunya sudah makin panas teman-teman. Ya, main Car X-Street memang cukup menguras tenaga, memaksa chipsetnya bekerja lebih maksimal. Ya, ini suhunya cukup panas. Oh, nyangkut lagi berdua. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi suhu layar depan ada di 45 derajat. Wow, cukup panas. Bagaimana dengan belakangnya ya? Depan aja 45. Kemudian untuk sisi belakang ada di 46, 47. Oh, apakah ada 48? Kita coba cari. Ya, 47,9 derajat Celcius. Jadi nyaris ke 48 derajat Celcius. Panas teman-teman. Nah, 48 sempat. Nah, ini dia 48,1 derajat Celcius. Jadi suhunya memang panas. Kemudian untuk baterainya setelah bermain sekitar 12 menit dari 91%, kita lihat
Sekarang ada di 86%, jadi berkurang sekitar 5%. Mungkin karena suhunya yang terlalu panas, jadi baterainya berkurang lebih cepat. Kemudian untuk FPS-nya dapat rata-rata di 44,6 FPS. Ya, cukup lancar ya dengan settingan default-nya. Kemudian untuk grafiknya ini lumayan naik turun teman-teman. Cuma overall sudah cukup lancar, ada di 40-an FPS. Bisa dilihat ya di sini untuk data-datanya. Jadi buat main Car Street ini masih mumpuni. Kita lanjut ke game yang keempat, yaitu Modern Warship. Kita lihat dulu untuk grafiknya di sini. Jadi kita coba bermain di grafik high dengan target FPS-nya di 120 FPS. Dan ini rata kanan semua. Oke, langsung saja kita coba. Ya, ini dia, kita bermain Modern Warship, ada di 100-an FPS di kondisi awal. Kita coba jalan ke daerah musuh, apakah masih di 100 FPS? Ya, di 90-an sekarang, mulai turun, 80-an. Nggak kalah panasnya sama pas main ini ya, main Car Street. Rasa-rasanya malah ini lebih panas untuk suhunya. Sekarang ada di 60-an FPS. Masih oke sih, di 60, masih nyaman banget. Sekarang kita menuju ke lokasi perangnya. Apakah drop atau tidak? Oke, kita mulai 60-an. Oh, 40 sempat drop. Kita bermain di tempat terbuka. Ada di kisaran 60-an FPS, teman-teman. Ya, sekarang kita coba cek untuk suhunya. Jadi kita main satu match saja. Ya, di 40-an, 44. Masih lumayan panas ya. Bagian belakang 47. Jadi bedanya sekitar 3-4 derajat. Ya, 48. Oh. Untuk framenya 40-an juga. Suhunya maksimal ada di 48 derajat Celcius. Kemudian setelah bermain sekitar 10 menit. Dari baterai di 86 sekarang ada di 82. Jadi berkurang 4% untuk baterainya. Ini dia FPS-nya, jadi dapat rata-rata di 74,1 FPS ya, cukup tinggi di atas 60 ya. Kita lihat ini FPS-nya terjun dari atas ke bawah. Jadi memang untuk Modern Warship lumayan berat ya. Cuma ini masih lancar sih hitungannya di kisaran 60 FPS. Jadi buat main Modern Warship, smartphone ini masih oke. Paling minusnya cuma panasnya saja. Kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafiknya di sini saya set di high dengan frame rate-nya 60 FPS. Apakah kuat atau tidak? Ya, langsung saja kita restart dulu. Ini dia, kita bermain Genshin Impact di grafik high, dapat di 40-an FPS di maps yang terbaru. Ya, ini maps yang cukup berat. Lumayan lancar. Tiga bulan FPS. Kita coba tanding dulu. 31. Wow. Ya, ini memang tempatnya juga berat. Di 28. Oh, lumayan drop. Ini HP ya di harga 7 juta. Main Genshin grafik high ada di 20-an FPS, teman-teman. Oi. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi suhu depan ada di 45. Wow, panas. 45 derajat dan suhu belakangnya ada di 45 masih, 47, 48.
Ya, seperti biasa suhu belakang lebih panas daripada suhu sisi depannya. Jadi, ya buat yang bagian belakang ini kurang nyaman ya teman-teman. Kemudian setelah bermain Genshin Impact sekitar 32 menit, tadi sempat ada update dulu ya. Kita lihat untuk baterainya sekarang ada di 73% dari 82, jadi berkurang sekitar 9%. Selanjutnya ini dia untuk FPS-nya dapat rata-rata di 37,3 FPS ya, jadinya masih kurang tinggi ya. Di harga sekitar 7 juta di grafik high ternyata FPS-nya nggak bisa tembus di 60 FPS ya, masih di 37 saja. Dan grafiknya bisa dilihat ini naik turun teman-teman. Jadi masalah performa sepertinya sudah oke, cuma masalah panasnya yang masih agak kurang ya di Samsung Galaxy A56 5G. Baik, bagaimana gaming test dari Samsung Galaxy A56 5G? Ya, saya rasa performanya ya sudah cukup oke ya di kelas harganya, walaupun masih banyak yang lebih powerful daripada smartphone ini. Cuma kendala utama yang saya rasakan adalah panasnya. Jadi ya, chipset Exynos 1580 ini masih panas seperti pendahulunya. Bahkan buat main game Mobile Legends saja yang pertama ya teman-teman, ini suhunya sampai tembus kalau nggak salah di kisaran 47 derajat Celcius. Padahal mainnya pakai WiFi dan ini suhu ruang pakai AC ya, ada di kisaran 28 derajat Celcius. Panasnya saja sampai tembus di atas 45 derajat Celcius. Jadi kalau pakai mobile data pastinya bakal lebih panas lagi. Kemudian kendala lainnya adalah layarnya yang saya rasa kok brightness-nya agak kurang terang ya saat dibuat main game. Bisa jadi karena efek smartphone-nya yang panas, jadinya brightness-nya otomatis diturunkan ya sama Samsung. Jadi kendala utama tetap panas di sini belum teratasi di Galaxy A56 5G. Ya, gimana di Samsung? Kok sudah di generasi A56 masih panas juga smartphone-nya? Semoga saja next ada update software yang bisa membuat Galaxy A56 ini jadi lebih adem terutama saat dibuat gaming. Soalnya kurang nyaman ya kalau panas sampai di atas 45 derajat terus padahal pakainya WiFi. Oke, sekian untuk gaming test dari Samsung Galaxy A56 5G. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Terus juga untuk subscribe channel Legawai Gadget supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.